Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindi Paizer. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 4 Pemerintah Kota Lubuk Linggau tahun 2024. Saya hari ini akan melakukan learning journal mengenai ASN berakhlak. Kemarin kita sudah membahas mengenai berorientasi pada pelayanan. Hari ini kita akan membahas masalah akuntabel. Akuntabel itu sama dengan tanggung jawab terhadap negara, terhadap atasan, dan juga terhadap publik. Potret akuntabel di Indonesia saat ini belum menunjukkan akuntabel karena masih banyak ya sogok menyogok ya. Terus pentingnya akuntabel ini untuk mengontrol demokrasi yang ada di Indonesia, mencegah korupsi, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada saat belajar. Akuntabel ini harus dimulai pada diri sendiri, ya, sampai ke pemakai jasa kita, misalnya stakeholder. Sedangkan alat-alat akuntabel ya, yang ada di Indonesia itu contohnya apa? Rencana, Renstra, sasaran kerja pegawai bagi PNS, kontrak kerja, dan juga laporan kinerja, misalnya BKD untuk dosen. Menciptakan akuntabilitas atau tanggung jawab itu harus dimulai dari kepemimpinan. Terus harus ada transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Yang susah itu konsistensi. Kenapa? Karena semua orang bisa. Tetapi konsisten untuk selalu bertanggung jawab itu susah. Maka konsistensi harus kita tanamkan di dalam diri kita. Sedangkan yang ketiga yaitu kompeten. Kompeten itu perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, sikap yang terindikasi dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai dengan tuntutan. Untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 dan Smart ASN tahun 2024, aparatur sipil negara harus memiliki kompetensi yang mendukung untuk ketercapaiannya semua itu. Ingat, ada 3 tugas ASN. Yang pertama itu pelaksana kebijakan publik, melakukan pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Semua itu harus memiliki suatu kompetensi. Karena kualifikasi saja tidak cukup, ya. Harus ada kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan harus non-diskriminatif. Kompetensi itu ada 3. Yang pertama itu teknis. Misalnya kalau dosen itu harus S3, profesor atau guru besar. Terus manajerial, ya. Manajerial yaitu misalnya 3 halaman kerja. Pengalaman kerja yang banyak itu akan meningkatkan kompetensi kita. Dan yang selanjutnya, yang terakhir itu sosiokultural. Pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk, misalnya beda agama, beda suku, dan bahasa, itu juga akan meningkatkan kompetensi kita. Lulusan misalnya kita melakukan pelatihan pekerti dan kita harus tersertifikasi dosen, ya, sertifikasi dosen. Itu menunjukkan bahwa kita kompeten. Selain itu, kami atau saya juga mendapatkan tugas untuk mencari beberapa hal di tempat kerja yang mengidentifikasikan nilai berakhlak. Saya mendapatkan beberapa kegiatan seperti pada saat menjadi penguji OC, saat melakukan penyuluhan kepada masyarakat, dan juga pada saat melakukan proses pengajaran di kelas. Hal tersebut ternyata memiliki indikasi berakhlak. Selain itu, kami juga mencari perusahaan-perusahaan yang terindikasi juga memiliki nilai berakhlak dalam kegiatan perusahaan tersebut. Contohnya misalnya perusahaan BPJS, bank yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada review jurnal pada hari ini. Terima kasih.